Terus kamu gak percaya Alkitab, kok kamu ngomong Alkitab? Lah itu dalilnya begitu, gimana dong? Lucu. Kamu kan gak percaya Alkitab. Iya, masalahnya Anda yang percaya, kamu bukan saya. Alkitab. Sama begini loh. Saya kasih kamu contoh ya. Saya kasih contoh kamu. Kamu ngomong ini duit palsu, tapi kamu duit palsu kamu pakai buat belanja. Kan siapa bilang saya pakai belanja? Saya pakai untuk menjelaskan ke kamu. Saya sampaikan ke kamu ini uang palsu loh. Iya, uang palsu, tapi kamu pakai uang palsu itu untuk belanja. Kata siapa? Masalahnya. Aku pakai uang palsu itu mengatakan ke kamu, ini uang palsu loh. Jangan kau pakai belanja. Ini Yesus palsu loh. Jangan kau ajarkan ke orang lain. Yesusnya mengatakan di dalam Matius 24 nomor 24, Yesus palsu ini bisa melakukan tanda yang dahsyat. Salah satu tanda dahsyat itu apa? Keluar dari kubur. Dan mampu menyesatkan murid pilihan. Kamu gak percaya Alkitab, dia mengatakan aku adalah Yesus, akulah gurumu, inilah tanganku, rabalah aku. Dia sedang ingin menyesatkan murid-murid pilihan. Itu dalil kitabmu. Itu deritamu. Itu tertulis di kitabmu. Itu derita lu. Itu bukan kitabku. Saya hanya mengarahkan ke kamu. Tertulis seperti itu. Kalau kau tidak percaya, derita lu. Yesus aja kau tidak percaya, apalagi pengarang kitab lu. Saya hanya mengatakan apa yang tertulis. Yang tertulis begitu. Kalau kau tidak percaya, ya derita lu. Itu kitabmu. Kok nggak mengurus? Itu kitabmu. Malu. Kalau malu. Kitab kami ya jelas kami percaya kitab kami. Ya, terus kenapa kau tidak percaya kalau Kristus palsu itu bisa menyesatkan murid Yesus? Kitab kami. Kenapa kamu tidak percaya kalau Yesus palsu bisa menyesatkan murid Yesus? Kamu bicara tentang uang palsu, tapi kamu gunakan uang palsu itu untuk belanja. Itu masalahnya. Iyalah. Kamu salah. Saya gunakan uang palsu itu untuk menjelaskan ke kamu bahwa ini uang palsu. Uang palsu itu ku pakai menjelaskan ke kamu ini uang palsu. Ku jelaskan bahwa ini Yesus palsu. Saya tidak pakai belanja. Saya tidak mengimani. Saya hanya mengatakan yang datang kepada murid Yesus mengaku Yesus itu palsu. Mana buktinya? Yesus sendiri yang mengatakan. Kamu percaya Alkitab gak? Ya. Kamu percaya Bible gak? Ku tanya dulu, kamu percaya Bible gak? Kamu percaya Bible gak? Kamu tanya aku. Iya, harus dong. Ya, kalau kami jelas, kami percaya Bible. Nah, kalau kamu percaya Bible, kenapa imanmu tidak percaya kepada apa yang tertulis di Bible? Kan lucu. Ya, yang kan tertulis. Yesus palsu, melakukan tanda yang dahsyat, melakukan mujizat-mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan. Loh, tertulis begitu. Kamu percaya Bible enggak? Pertanyaannya, simple loh pertanyaannya. Kamu percaya itu Bible tertulis di kitabmu yang kau percayai. Saya bertanya kamu. Kalau saya kitabmu jelas, bal rafa'ullahu ilaihi. Saya enggak tanya tentang mengangkat Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihissalam diangkat langsung ke langit. Itu kan urusan kamu, bukan urusan saya. Sedangkan di kitabmu memberikan informasi yang datang setelah Yesus terangkat ke langit adalah yang palsu. Kenapa Anda menolaknya kan? Anda menolak Bible sendiri kan lucu. Kenapa menolak kitab sendiri? Kenapa kamu tidak percaya kitabmu? Kenapa kau tidak percaya kitabmu? Siapa yang nggak percaya? Ya kalau kau percaya berarti harus kau akui bahwa yang datang ke Maria itu palsu. Ya, itu kan omongan kamu. Ya, itu ucapan yang muncul di dalam Bibelmu sendiri. Itu kan omongan kamu. Itu ucapan yang muncul di kitabmu sendiri. Itu Maria tidak mengenal. Maria tidak mengenal yang keluar dari kubur itu. Maria tidak kenal. Kamu pakai Nah, Maria tidak mengenalnya. Dalil tertulis. Yohanes 20. Nomor 17, Maria tidak mengenal siapa dia. Yang kedua, Maria mengenal enggak? Yang kedua, ya setelah dia mengaku, ingat kata Yesus, penyesat itu mengaku siapa? Penyesatnya mengaku Yesus. Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Potong-potong. Sakit hati kau kan? Sakit hati dia, teman-teman. Dia sakit hati karena kita bisa membuktikan ternyata yang keluar dari kubur itu bukan Yesus.
Sakit hati, memang sakit hati, menyembah kepada makhluk kuburan. Sakit hati, yang kau sembah bukan Yesus, tapi penyesat yang ngaku Yesus. Kodong. Maria tidak mengenalnya. Maria tidak mengenalnya. Murid-muridnya tidak percaya. Murid-muridnya tidak mengenalnya. Murid-muridnya tidak mengenal. Akhirnya mengenal nggak? Karena terakhir sudah disesatkan. Karena sudah disesatkan. Murid-muridnya mengenalnya. Ya karena penyesat itu mengatakan dirinya aku Yesus loh. Murid-muridnya mengenalnya. Tidak sama sekali. Tidak. Muridnya tidak mengenalnya, malah menganggapnya setan, hantu. Takosa itu bagaimana? Murid-muridnya justru menyangka melihat hantu. Lukas 24 nomor 37. Itu bagaimana? Mereka kaget dan peristiwa Pentakosta itu bagaimana? Sebab mengira melihat hantu. Wow, ada hantu. Andai saja yang keluar dari tanah itu guru dia, maka tentu mereka langsung mengenalnya. Ini Yesus, guru kita. Tapi ternyata mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Nah, Yesus terangkan ke surga. Mengapa kamu melihat? Itu bukan Yesus. Karena kenapa murid-muridnya melihatnya mengira hantu? Masakan Yesus serupa dengan hantu? Bukan Yesus itu. Dari sejak Maria aja sudah tidak mengenalnya. Malah dia sempat berbicara. Siapa yang engkau cari? Siapa yang kau cari? Aku mencari mayat Tuhanku. Nggak tahu di mana diletakkan. Apakah Tuhan melihat dia? Sedangkan yang berbicara menurut narasi pengarang Yohanes, Yesus. Maria tidak mengenal Yesus. Mustahil. Murid-murid mengira melihat hantu padahal itu Yesus. Mustahil. Dan memang ternyata yang muncul di situ bukan wajah Yesus. Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Bukan Yesus. Cekak, cekak, cekak. Bukan Yesus. Cekak, 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 cekak. Yang muncul dan yang disembah oleh Kristen murid-muridnya di abad pertama. Dalil, murid aja mengira hantu. Berarti benar Al-Quran, mereka menyembah iblis. Wa iyyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah adalah iblis yang durhaka. Murid-murid mengira kaget dan ketakutan. Murid kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Kalau itu Yesus asli, tidak mungkin muridnya mengiranya hantu. Kata mengira. Mengira itu apa sih? Apa itu pasti? Kalau yang muncul di situ Yesus asli, kalau yang muncul Yesus asli, pasti kata mereka mengira. tahu. Kamu nggak kata mengira itu apa sih artinya? Mengira itu apa sih? Ingat. Kenapa kemudian mereka kata mengira itu apa sih? Kata mengira itu apa? Andai saja oknum itu tidak meyakinkan muridnya, maka dia tidak akan percaya. Gini aja, apakah ada di antaramu? Apakah ada di antaramu? Muridnya. Apakah ada di antaramu yang memiliki makanan di sini? Mereka kemudian memberikan ikan goreng. Untuk apa diberikan ikan goreng? Supaya mereka yakin bahwa yang ada di depan mereka bukan hantu. Terus? Berarti muridnya saja, muridnya Yesus aja nih, muridnya Yesus ketika melihat makhluk yang keluar dari kubur ini saja, sang murid menganggapnya setan. Kata mengira, kamu nggak artinya kata mengira itu apa sih? Maknanya? Ya, dia mengira hantu. Kenapa dia mengira hantu? Maknanya itu apa? Kenapa dia mengira melihat hantu? Ya, kenapa? Kata mengira itu apa maknanya? Kutanya dulu. Makna kata mengira Kenapa itu? mereka mengira melihat hantu? Kenapa?
Loh, makna kata mengira itu apa? Apakah karena melihat Yesus atau melihat bukan Yesus? Kata Sampai dia mengira itu maknanya apa? Pertanyaannya sih. Ayo. Simple. Apakah karena melihat Yesus atau melihat yang bukan Yesus? Jawab. Kata mengira itu maknanya apa sih? Nggak bisa jawab ya, kata mengira. Kalau dia dengar, kalau dia mengira, dengar, kalau dia mengira Yudas atau mengira Yohanes masih mending. Ini dikira hantu. Kata mengira itu apa sih maknanya? Kamu nggak bisa ngerti kata mengira kok. Mau jelasin ke kita. Andai saja makhluk itu kamu tiap hari masih menjelaskan, inilah tanganku, inilah kakiku, rabalah aku. Ada apa dengan kalian? Adakah di antaramu yang memiliki makanan di sini? Apa yang terjadi? Aja kok. Dikasih ikan goreng. Tuhan masih dikasih ikan kok. Goreng. Masih ikan minta goreng. Jalan aja. Dikasih Yesus. Ngajarin. Supaya disangka Tuhan. Ikan goreng dimakan Tuhan. Supaya orang bahlul nyembah makhluk kuburan. Murid kan ikan goreng sahabat Tuhan kan? Murid sebentar, mengira melihat hantu. Sebentar. Muridnya katakan tadi mengira melihat hantu. Ente melihatnya Tuhan, muridnya melihat hantu. Ayo, lebih akurat mana? Murid Yesus atau ente? Kamu melihatnya Tuhan. Bentar. Muridnya melihatnya hantu. Ayo. Kamu katakan gini kan. Yang Tuhan makan ikan goreng. Kamu yang ngomong gitu? Tuhan makan ikan goreng. Iya, Tuhan makan ikan goreng, Tuhan. Iya. Masolang generasi. Mana ada Tuhan makan ikan goreng? Bentar. Kamu katakan itu Tuhan makan ikan goreng. Mending makan ini, mending makan keripik daripada makan ikan goreng. Berarti Tuhan bisa makan. Mereka mengira melihat hantu. Ketika Yesus datang, muncul Yesus dari kubur. Ketepak. Tadi kata aja Tuhan makan ikan goreng. Ya. Muridnya kaget dan mengira melihat hantu. Apa itu? Hantu. Tadi kamu katakan Tuhan makan ikan goreng. Benar gak? Masya Allah, barakallah fiikum. Sahabatku Bang Aim. Kamu katakan tadi. Lucu nih, lucu. Andai saja itu Yesus, tidak mungkin sampai tega mengiranya hantu. Ayo. Justru karena yang tampil di tengah-tengah mereka bukan Yesus, maka mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Oh, hantu. Kamu aja kamu nggak paham kok mau ngajarin kita. Muridnya mengira apa ketika melihat sosok itu? Kata mengira. Kata mengira, kamu ngerti nggak sih maksudnya? Iya, menyangka, menyangka hantu. Itu maknanya. Menyangka hantu, dikira hantu. Itu apa? Nah, apa unsur yang melatar belakangi sampai mereka menyangka? Menyangka itu apa sih? Apa yang melatar belakangi? Unsur apa yang melatar belakangi? Saya nggak tanya latar belakang. Unsur apa? Unsur apa? Unsur apa yang melatar belakangi sehingga mereka menyangka yang dia lihat itu hantu? Unsur apa? Ayo jawab. Menyangka aja kamu nggak paham maknanya aja kok kamu ngajarin loh. Kamu ngerti gak sih kata maknanya menyangka atau mengira itu? Ternyata lebih asik kayak gini diskusi sama orang Kristen yang tidak paham Bible sendiri. Murid Yesusnya ketika melihat makhluk itu mengiranya hantu. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi sampai murid-murid mengira melihat hantu? Ayo, apakah karena itu Yesus? Atau karena bukan Yesus? Ayo. Kata mengira atau mengira apa yang melatar belakangi? Maksudnya itu kata mengira itu apa sih? Ketika Anda melihat tas. Kamu nggak mau jawab sih pertanyaan simpel itu? Ini tas. Ketika Anda mengira kata mengira Anda mengira ini ikan, mau ngajarin ketika saya. Anda mengira ini ikan, berarti ada yang melatar belakangi. Kenapa Anda melihatnya ikan? Saya nggak tanya latar belakang. Saya tanya harusnya.
Kenapa Yesus, kalau dia adalah benar-benar Yesus, dikira hantu? Ayo, jawab. Zuma, saya nggak tanya latar belakang. Saya tanya makna dari kata mengira itu apa sih? Apa yang melatar belakangi kata mengira itu apa sih? Apa yang melatar belakangi sampai muridnya? Makna dari kata mengira. Apa yang melatar belakangi sampai muridnya mengira hantu? Saya nggak tanya latar belakang. Harus. Teman-teman, kita jogetin aja. Karena orang ini tidak mau tahu. Kita joget. Kita mengira aja nggak tahu mau ngajarin kita. Nggak apa-apa. Sekarang pertanyaan saya, apa yang melatar belakangi murid-murid Yesus mengira melihat hantu? Kata mengira nggak tahu, nggak apa-apa. Woi, gila bahasa ini dari mana? Lu sekolah di mana? Apa yang melatar belakangi sampai muridnya mengira melihat hantu? Kalau itu benar Yesus, ya? Kata mengira, kalau itu benar-benar Yesus, kenapa muridnya mengira melihat hantu? Kata mengira, kamu kata nggak apa-apa. Ya kenapa? Harusnya. Kata mengira, kamu katakan nggak apa-apa. Dengar. Ya Tuhan Yesusku. Dengar. Kalau seseorang melihat sesuatu dan itu adalah gurunya, pastinya dia mengenal, bukan? Pastinya dia mengenal. Tapi kenapa justru mengiranya hantu? Ayo, kenapa mengiranya hantu? Ada apa? Kata mengira, itu apa sih matanya? Enggak, bukan masalah karena mengira. Yang jadi permasalahan adalah mengapa? Supaya kamu ngerti. Mengapa muridnya mengira hantu? Nah iya, pertanyaan kata mengira dulu supaya kamu paham. Mengapa muridnya ketika melihat Yesus mengiranya hantu? Kenapa? Iya, kata mengira itu apa sih maknanya? Kenapa? Artinya, kalau kamu bisa jawab artinya, kamu bisa mengerti. Ada apa sih? Ada apa sih? Kalau kamu bisa memahami kata mengira, kamu akan bisa menjawab mengapa. Kenapa bisa mengiranya hantu? Nah iya, jawabannya ada apa? Kata mengira kok. Iya, kenapa? Apa sih kata mengira? Ada apa Maria tidak mengenal sosok itu? Ya, karena dia sampai dia harus berkata. Di mana tertulis gelap? Tidak ada gelap. Subuh tuh bukan gelap. Emang zaman sekarang banyak lampu. Pagi buta. Artinya pagi buta. Zaman saat itu banyak cerita, banyak karangan. Tidak ada dikatakan gelap di situ. Dikatakan pagi. Kalau sudah pagi itu sudah terang. Pagi kan? Zaman pagi berarti sudah terang. Siapa bilang pagi itu gelap? Ayo. Di mana kamu dapat ilmu? Di mana kau dapat ilmu bahwasanya pagi itu gelap? Pagi itu ada matahari nggak? Ada sinar matahari nggak? Jelas ada. Ada sinar matahari. Matahari pagi. Matahari pagi. Kata mengira tadi apa maksudnya? Kata mengira tadi maksudnya apa? Jadi Maria mengira melihat tukang kebun. Maria tidak mengenalnya. Maria mengira tukang kebun. Yang jelas, kubur kosong membuktikan bahwa Yesus telah bangkit. Murid-muridnya mengiranya hantu. Membuktikan bahwa kemudian Markus sendiri mengatakan bahwa dia tampil dalam rupa yang lain. Gak ada masalah. Inilah itu. Masalahnya begini. Kubur kosong membuktikan Yesus telah bangkit. Masalah dong. Kutanya dulu samamu. Harus kau jujur. Kubur kosong membuktikan Yesus telah bangkit. Iya, memang setan keluar. Betul. Yesus sendiri mengatakan. Sekarang pertanyaan saya. Membuktikan Yesus telah bangkit. Dengarkan pertanyaan saya. Menurut Markus, apakah yang keluar dari kubur ini rupa Yesus atau bukan rupa Yesus? Jawab. Kubur kosong membuktikan Yesus telah bangkit. Nggak ada urusan dengan itu. Sekarang yang jadi masalah adalah dia Yesus atau bukan Yesus. Itu permasalahannya. Oke? Mau dia bangkit itu adalah iblis, dia mau bangkit itu setan, dia mau bangkit itu ular tua, EGP. Permasalahan sekarang adalah
yang bangkit dari tanah ini, yang keluar dari tanah ini, apakah rupa Yesus atau bukan rupa Yesus? Jawab. Kristus yang bangkit. Saya Karena tanya lagi. kubur kosong membuktikan Yesus telah bangkit. Saya tanya lagi. Menurut Markus, yang keluar dari tanah ini dalam rupa Yesus atau Yesus dalam Kristus. rupa bukan Yesus? Yesus Kristus. Kenapa Di dalam- saja Yesus Kristus? Di dalam itu menurut kamu karena kau penyembahnya. Yang saya tanya menurut pengarang Markus. Markus 16. Markus 16 nomor 12, pengarang kitabmu mengatakan oknum tersebut tidak dengan rupa Yesus, tapi rupa lain. Ayo, betul tidak? Kubur kosong membuktikan Yesus Nggak ada telah bangkit. urusan. Tidak ada Yesus telah urusan. bangkit. Yang pasti yang keluar dari tanah itu bukan Yesus menurut Markus. Saya bertanya nih sama kamu. Menurut Markus yang keluar dari Menurut kubur Zuma, rupa Yesus atau bukan rupa Yesus? Ayo, jawab dengan jujur. Menurut Markus yang keluar dari kubur dalam rupa Yesus atau bukan rupa Yesus? Jawab. Menurut Zuma. Jawab dong. Tadi kan dikira hantu. Terus kemudian Maria tidak mengenalnya, dikiranya tukang kebun. Sekarang Markus, menurut Markus nih, apakah yang keluar dari tanah ini rupa Yesus atau bukan rupa Yesus? Jawab. Keluar dari tanah? Mana ada? Dari mana dia keluar? Dari kubur. Ya, kubur itu tanah atau bukan? Kamu yang nggak ngerti budaya jauh pada saat itu? Kamu pikir dikubur digali gitu? Kuburan. Ya. Kasihan deh kamu Zuma. Kamu pikir seperti itu? Kamu pernah dengar nggak? Kasihan kamu Zuma. Yang keluar dari kubur ini dalam rupa Yesus atau bukan rupa Yesus? Berdasarkan Markus, jawab. Berdasarkan Markus, makhluk yang keluar dari tanah ini dalam rupa Yesus atau bukan rupa Yesus? Jawab. Di mana dikatakan keluar dari tanah itu di mana? Di dalam kitabmu sendiri. Di mana? Yesus dikubur. Oke, di dalam gua. Gua itu di tanah. Gua itu tidak di plafon atau di atas saudara. Gua itu letaknya di tanah. Oke, nggak usah kau permasalahkan itu, nanti semakin rumit. Pertanyaan saya, apakah yang keluar dari tanah ini atau keluar dari bebatuan atau keluar dari gua ini dalam rupa Yesus dari gua yang benar yang mana? Atau dalam rupa bukan Yesus? Jawab. Yang benar yang mana, keluar dari tanah atau keluar dari gua? Keluar dari toilet kalau perlu. Apakah dalam rupa Yesus atau bukan dalam rupa Yesus? Ngarang bebasnya. Apakah dalam rupa Yesus atau bukan dalam rupa Yesus? Jawab. Menurut Markus. Lala, dikira hantu. Lala, dikira tukang kebun. Lala, dalam rupa lain paman. Yang keluar itu Yesus apa bukan? Kamu menderita, Dek, menderita. Karena kau menghadapi Bibelmu sendiri. Bibelmu sendiri yang mencekek leher kau. Oke? Maria adalah orang yang intim dengan Yesus, akrab. Tiba-tiba baru Jumat, malam Sabtu, Minggu. Jadi malam Sabtu, kemudian hari Sabtu, malam Minggu. Jadi dia 2 malam, 1 hari. Baru berapa jam itu? Ya kan ya? Nah, kemudian hari Minggu pagi, Maria sudah tidak mengenalnya.
Kok bisa Maria tidak mengenal makhluk itu? Hah? Kenapa bisa Maria tidak mengenalnya? Apakah dia habis operasi muka? Kenapa murid-muridnya mengiranya hantu? Ayo. Apakah sudah bertanduk 7 bermata 7? Sesuai dengan Wahyu 5 nomor 6? Dia datang bertanduk 7 bermata 7 kah? Atau gimana sampai dikira hantu? Lalu kemudian jelas sekali Markus sendiri nggak ngomong. Yesus tampil dalam rupa lain. Ayo. Kenapa Maria tidak mengenalnya? Kenapa murid-muridnya mengiranya hantu? Ternyata yang disembah saudara kita Kristen tadinya dikira hantu oleh muridnya. Kasihan ini orang. Dan memang Yesus mengatakan di dalam kitab mereka sendiri bahwasanya penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Yang disembah Kristen adalah sosok yang keluar. Keluar dari mana? Dari gua. Kalau tidak mau diterima, dari tanah. Itu siapa? Antum sudah tiada daya lagi sebenarnya menyerang kekristenan. Sudah tiada daya. Murid-muridnya mengira yang keluar itu adalah hantu. Hantu itu identik dengan makin kelihatan lelucon. Hantu identik dengan tiada daya. Hantu identik dengan ikan lele. Hantu sebenarnya tiada daya. Sudah tiada daya. Hantu itu identik dengan apa? Antum sudah tiada daya sebenarnya menyerang kekristenan. Hantu itu identik dengan apa? Hantu itu identik dengan apa? Sehingga lelucon aja yang Anda tampilkan itu. Hantu itu identik dengan apa? Sangat disayangkan sekali sih. Ini bukan gereja. Yang bilang gereja siapa? Ya makanya, kau jawab pertanyaan saya. Hantu identik dengan apa? Yang bilang gereja siapa? Hantu identik dengan apa? Hantu identik dengan apa? Yang bilang gereja siapa? Hantu identik dengan apa? Yang bilang gereja siapa? Hantu identik dengan apa? Antum sudah tiada daya. Hantu itu identik dengan apa? Malu. Ternyata menyembah hantu, malu. Antum sudah tiada daya. Malu. Ternyata yang disembah makhluk yang keluar dari tanah itu dikira hantu oleh muridnya sendiri. Malu. Yang antum tampilkan itu hanya lelucon. Host ditutup aja kameranya orang ini. Saya mau muntah lihat mukanya. Jadi Anda mau diskusi atau tidak? Kalau cuma ngoceh aja. Jangan izinkan buka kamera. Jangan izinkan buka kamera. Mukanya kayak monyet. Isinya lelucon, apa yang mau didiskusikan? Murid-murid Yesus menyangka yang datang kepada mereka di hari Minggu itu hantu. Pertanyaan saya, hantu itu identik dengan apa? Ikan lele, kambing, atau setan? Jawab. Sungguh tiada daya. Jawab saya dong. Lukas 24 nomor 37. Murid-murid kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Pertanyaan saya, hantu itu identik dengan apa? 1, ikan lele. 2, iblis. Mana yang betul? 1 atau 2? Apa mengira itu? Mereka mengira melihat hantu. Pertanyaan saya, hantu ini identik dengan ikan lele atau identik dengan iblis? Jawab. Apa mengira itu? Kristen. Tiada daya. Ditanya apa, jawabnya apa. Kristen. Anda sanggup diskusi nggak ITG? Kalau Anda nggak sanggup diskusi, turun saja. Kristen. Cuma Kristen. Yang tidak berdaya itu, yang tahu. Kalau salib itu adalah rekayasa setan. Itu yang tidak berdaya. Yang tidak berdaya itu yang ternyata terbukti salib itu adalah rencana iblis. Itu yang tak berdaya. Islam jaya dengan mengatakan bahwa Nabi Isa tidak disalib.
Yang disalib adalah orang yang diserupakan. Parahnya lagi murid-muridnya dikiranya melihat hantu. Hantu identik dengan apa? Ikan lele, nasi goreng, atau apa? TikTok. Turunkan saya dulu, nanti naikkan lagi. TikTok lagi kasih peringatan. Ya buat teman-teman Kristen dari tadi sudah kita ingatkan. Kalau yang naik itu kalau bisa yang ada ilmunya lah gitu, yang ngerti Bible juga gitu. Jangan ya? Ditanya apa, jawabnya apa gitu. Nggak ada peringatan aja. Yang ditanya siapa yang dibangkitkan dari kubur malah ditanya kata mengiranya. Padahal kan Bible kalian bukan bahasa Indonesia. Jadi buat apa yang dipertanyakan mengiranya, kecuali kalian menjelaskan bahwa bahasa aslinya bukan itu gitu. Nah mungkin itu bisa diterima. Tapi yang dipermasalahkan malah mengiranya gitu. Host, naikkan stikernya host. Biar teman-teman bisa baca dalil yang dibawakan oleh Bang Zuma tadi. Oke, mantap. Ya karena secara akal sehat ya teman-teman. Kalau sudah kenal itu kan tidak perlu lagi mengenalkan diri. Wah ini saya Yesus gitu. Kan dia sudah kenal dengan ibunya. Nah justru berarti ini orang berbeda. Makanya dia harus mengenalkan diri. Nah yang jadi poinnya sebenarnya kan di situ. Bagaimana orang yang sudah mengenal harus mengenalkan diri lagi. Berarti kan sudah pasti yang bangkit ini orang berbeda gitu. Nah itu yang dikatakan Yesus, ada orang yang mengaku dirinya, akulah dia gitu kan. Ini Ninja 86, selamat malam. Ya, jadi dari awalnya memang sudah tanda tanya besar. Ketika orang-orang ingin menangkap oknum ini yang keluar dari tanah ini, oknum ini bertanya kepada orang Roma dan kepada Yudas. Apa katanya? Siapakah yang kalian cari? Kata Yudas dan tentara Romawi, kami mencari Yesus dari Nazaret. Artinya yang bertanya ini bukan Yesus. Lalu, akulah Yesus. Nah, sedangkan Yesusnya berkata kepada muridnya yang asli, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Yohanes 18 nomor 5, oknum yang ditangkap ini mengaku akulah dia. Tapi ada tragedi sebelumnya. Siapakah yang engkau cari? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Akulah dia katanya. Andai saja yang bertanya ini adalah Yesus, maka orang-orang itu akan mengatakan kamu yang aku cari, kamu yang kami cari. Tapi dia mengatakan kami mencari Yesus dari Nazaret. Dari awal sebelum penangkapan aja, mereka sudah tidak mengenal yang mereka tangkap ini. Makanya ketika yang ditangkap ini di sidang, dia sendiri yang mengatakan sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Dari sejak penangkapan sudah bukan Yesus. Jelas itu tertulis kok. Itu sudah bukan Yesus yang ditangkap. Bukan hanya satu, Pak Jokowi. Lalu kemudian ketika di sidang yang ditangkap ini pun, dia sendiri mulutnya mengatakan di dalam Lukas 22 nomor 69. Sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu fakta. Tertulis. Nah, sekarang ketika disalib, sudah di atas salib. Apakah ada indikasi itu masih juga bukan Yesus? Bukan. Mana? Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah. Terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Apa iya Yesus ini terkutuk? Tidak, bos. Lalu kemudian ketika dia keluar dari kubur, kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Siapa penguasa langit? Berdasarkan Efesus 2 nomor 2, penguasa langit adalah iblis. Berdasarkan 1 Yohanes 5:19, penguasa bumi adalah iblis. Berarti yang mengatakan kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi, itu bukan Yesus. Karena Yesus tidak pernah mengatakan kepadaku telah diberi kuasa. Malah Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Itu terindikasi. Lalu kemudian setelah dia bangkit dari kubur, Maria tidak mengenalnya. Mengiranya tukang kebun.
Murid-muridnya mengiranya iblis, hantu. Jadi mana bukti akurat kalau itu Yesus? Mana? Al-Quran lebih benar. Al-Quran akurat menjelaskan bahwasanya Nabi Isa atau oknum yang lahir tanpa ayah itu barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Diangkat dia ke langit. Dan itu Petrus juga mengatakan bahwa Yesus jasadnya tidak mengalami kematian. Jasadnya tidak ditinggal di kubur. Melainkan diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit. Itu Petrus yang mengatakan. Dan Yesus juga mengatakan itu. Di mana Yesus mengatakan? Matius 26 nomor 24. Lukas 24 nomor 44. Lukas 22 nomor 22. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Yang ada tertulis tentang aku. Ayo. Sekarang saya mau tantang nih. Kristen sedunia. Sedunia bukan cuma se-Indonesia. Dinda Dio boleh tampilkan Lukas 24. Nomor 44 sampai 46. Minta tolong Dinda. Minta tolong. Tampilkan di layar. Saya mau tantangan ini dibuktikan oleh Kristen sedunia. Jangan se-Indonesia, sedunia. Kenapa kita harus tegas menjelaskan ini? Karena ada amanat agung di mana mereka diperintahkan untuk menjadikan kita sebagai korban agar kita itu percaya kepada makhluk yang keluar dari kubur. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nenekmu kiper. Jelaskan dulu ini siapa yang keluar dari kubur ini. Jangan seenaknya mau jadikan orang dengan modal Indomie saja. Berapa kan 24, 44 ya? Iya, 44 sampai 46. Ini tantangan oleh saya dari Bang Suma untuk semua lulusan teologi, baik itu profesor, doktor atau apapun itu, kompresor atau komputer atau kalkulator. Silakan Anda jawab pertanyaan saya berdasarkan data yang ada dalam Bible saudara. Ini lihat nih, pendeta, pastor, dan jemaat-jemaat besok kalian ke gereja, tanyakan kepada pendeta kalian. Ini ada pertanyaan dari Bang Suma, sang juru selamat. Berkata, tertulis di manakah data ini? Kalau tidak ada, berarti Kalau ternyata tidak ada, berarti Al-Quran benar. Nah, 3 data aja Dinda, jangan terlalu panjang. Biar bisa besar dibaca oleh mereka yang matanya buta. Lukas 24, nomor 44 sampai 46. Ya itu 3 ayat itu Anda. Oh itu 3 ayat. Iya. Lukas 24. Iya. Oke. Ada tertulis demikian. Mesias, apa itu? Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Menurut data yang ini dijelaskan bahwa ia berkata kepada mereka, apa itu? Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, Musa dan nabi-nabi dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nah, tolong tunjukkan satu aja, jangan di kitab lain, di Taurat aja. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Apa itu? Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Tunjukkan di Taurat itu tertulis di mana. Ini PR untuk seluruh orang Kristen di dunia. Berlaku dari malam ini sampai 2 jam sebelum kiamat. Silakan Anda cari jawabannya. Kalau ada jawabannya yang bisa Anda temukan, Apologet Islam Indonesia akan kita bekukan. Kita tutup. Kalau ternyata ada di Taurat Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga sesuai dengan karangan buku ini, karangan pengarang buku Lukas ini, maka Apologet Islam Indonesia kita tutup.
Dan kita kasih waktu kepada mereka, saudara-saudara kita, mulai malam ini sampai 2 jam sebelum kiamat. Ini PR. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam Taurat. Salah satunya, Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Di Taurat itu tertulis di mana? Di kitab Kejadian kah? Kitab Imamat kah? Kitab Ulangan kah? Kitab Bilangan kah? Atau kitab mana? Silakan Anda tunjukkan. Kami tunggu sampai 2 jam sebelum kiamat datang. Ya, kalau ada, maka kita tutup Apologet Islam ini 2 jam sebelum kiamat. Nah, itu kentara sekali. Ayo, ini tantangan. Berarti kalau tidak ada di dalam Taurat, berarti yang bangkit pada hari ketiga itu siapa? Murid-muridnya mengira melihat hantu. Maria mengira melihat tukang kebun. Markus mengatakan tampil dalam rupa lain. Oke? Ini PR ya, teman-teman. Kalau ini tertulis di Torah, berarti Mesias yang bangkit pada hari ketiga. Tapi kalau ternyata tidak ada di dalam kitabnya orang Yahudi, Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga, berarti yang keluar dari kubur hari Minggu itu siapa? Wa iyad'una illa syaitanan marida. Kata Quran, di luar Islam yang mereka sembah itu adalah setan yang durhaka. Makasih Dinda Dio, Masya Allah. Yang penting kita sudah sampaikan PR-nya. Mantap. Lukas 24:44. Mesias bangkit pada hari ketiga itu tertulis di kitab mana? Keluaran, Kejadian, Bilangan, Ulangan, Imamat. 5 kitab ini itu tertulis di mana? Masya Allah. Masya Allah. Oke. Nah, kalau ternyata saudara-saudara tidak bisa menunjukkan data itu, artinya Al-Quran benar. Barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allah azizan hakima. Ini Masya Allah, Masya Allah. Silakan naikkan saudara kita yang ini. Teman-teman yang mungkin lebih banyak diam, lebih banyak cuman menyimak, mending istirahat di bawah bikin kopi, biarkan kemudian pendeta-pendeta naik ke atas supaya kita bisa berdiskusi. Saya kira begitu. Saya silakan. Ini selamat malam, ini si Peta Lampu, ini Kristen apa Muslim ini? Itu pembina kita itu, Bang Putra. Mama. Ini beliau pengawas, ketua pengawas Apologet Islam Indonesia Pusat. Ini Ciho, ini Kristen apa Muslim? Selamat malam. Niko 1. Nggak ada suaranya. Oke, buat teman-teman Kristen yang lain yang merasa punya ilmu, silakan naik ke atas untuk diskusi dengan gurunda kita untuk membuktikan. Karena murid Yesus mengatakan yang bangkit itu hantu. Kenapa Kristen menjadikan dia Tuhan gitu? Itu pertanyaannya gitu kan. Mantap sekali moderatornya. Apa tadi Bang? Murid Yesus menyatakan itu hantu, tapi Kristen menjadikan Tuhan gitu. Ayo pada saudara Kristen untuk menjawab itu gitu, untuk menjelaskan bagaimana murid Yesus bisa mengira itu hantu, tapi kalian menyatakan itu Tuhan gitu kan. Diulang lagi, hancur Mina. Sekali lagi mereka akan bongkar panci, lempar panci.
Allahu Akbar. Masya Allah. Niko 1 selamat malam. Ada suaranya atau enggak? Apa sudah siap untuk diskusi? Ya, belum selesai masalah bom-bom dan Edis. Sekarang APII bikin gara-gara lagi. Jadinya ada PR lagi dari APII. Gereja jadi pusing 7 keliling. Kenapa muridnya mengiranya hantu? Ya, tetap muncul Oten mengira Tuhan gitu. Jadi sebenarnya itu terbalik itu. Jadi harusnya hantu jadi Tuhan. Baca dari belakang. Iya, itu pertanyaan ya saudara-saudara Kristen kami yang bertanya. kami bertanya loh, tidak menyimpulkan, kami bertanya. Kenapa Ya, karena yang muridnya dikatakan mengira oleh hantu? Yesus itu penyembah yang benar itu menyembah Tuhan Bapa, bukan hantu Bapa gitu kan. Makanya kata Yesus, iblislah yang menjadi bapamu gitu kan. Jadi benar kata Yesus gitu. Iya. Betul. Nah, saudara, belum habis satu PR, muncul PR yang baru. Aduh, pusing. Aduh, kata Paulus, ini Al-Quran kan mengatakan nih, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tetapi Allah membalas makar mereka. Nah, makar yang mereka buat dibalas dengan makar yang mereka buat. Itu kata Quran tuh. Nah, kita lihat di dalam Roma 1, benar yang disampaikan oleh sahabat kita di bawah yang men-typing tadi. Dikatakan begini. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Mirip dengan burung-burung. Mirip binatang-binatang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang dipuji selama-lamanya. Amin. Menyembah makhluk. Kita lihat saudara-saudara, di dalam kitabnya mereka, Yesus itu disebut makhluk. Di mana Yesus disebut makhluk? Di dalam 1 Korintus 15:48. Dan Yesus itu sama seperti makhluk-makhluk yang datang dari surga. Jadi ketika mereka membuat makar, Allah balas makar itu dengan makar yang mereka buat. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Siapa di antara Islam dan Kristen yang menyembah makhluk? Dan makhluk yang disembahnya itu mirip manusia, bahkan disebut burung merpati. Itu siapa? Apa nama agamanya? Ayo. Seibarat orang yang bikin uang palsu, dia terjebak sendiri dengan uang palsu itu. Dia membuat uang palsu. Lalu uang palsu itu dipakainya untuk belanja. Ditangkap. Dia sendiri yang bikin uang palsunya. Dia sendiri yang pakai belanja. Begitu dia pakai belanja, ditangkap pakai uang palsu yang dibuat oleh tangannya sendiri. Inilah yang tertulis dalam Al-Quran. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat kepalsuan. Mereka membuat kejahatan. Tetapi mereka sendiri yang mati dengan kejahatan yang mereka buat. Allahu Akbar. Sudah ketangkap, mereka marahin yang nangkap. Ya itu dia masalahnya. Kita yang jadi penyesat. Katanya. Kita yang menjelaskan. API membongkar kesesatan mereka, API yang disalahkan. Padahal mereka sendiri yang salah. Nah, itu dia. Siapa suruh nyamar-nyamar. Masukku saya toh. Nabilan nenekku. Supaya tidak dibilang bandel ko. Jangan ko nakal. Jangan ko ambil punyana orang. Toh. Jangan ko pakai kata Alkitab.
Jamu kau juga pakai kata Allah, Nabi, Rasul, apapun itu istilah dari Al-Quran, jamu kau pakai. Semakin kau permainkan agamanya orang, semakin hancur nanti agamamu dibuat. Oh jadi bulan-bulanan. Coba kau lihat itu orang Hindu. Adakah mereka pernah dibahas Islam sama apologet Islam? Tidak pernah toh, karena orang Hindu tidak mengambil istilah-istilah Al-Quran. Tahu baik-baik je tahu orang Hindu. Lihat mau tahu itu orang Buddha. Tidak ada itu dibahas sama apologet Islam. Kenapa? Karena orang Buddha percaya diri kepada agamanya. Kau tonji itu yang sangean. Sikit-sikit berbau Islam. Coba mau kau lihat tadi tampil itu penjual obat kah? Pakai songkoki. Antum gila. Itulah kenapa kami umat Islam itu tampil. Kan tampilan kalian itu begitu. Sudah Islam, sudah bukan Islam, benci kepada Islam, tampil seperti Islam. Mulutnya lagi antum. Antum. Jadi kalau kalian ingin menghentikan kami untuk membahas agamamu, jangan kau tampil ke Islam-Islaman. Bibelmu kembalikan kepada marwahnya. Jangan kau sebut Alkitab. Mau dibilang. Erotongi kamase, kitabnya disebut Alkitab. Taradidi. Lama. Terciri. Iya. Pakai tomo kau punya nugang. Atau mau pakai punya orang. Makan makananmu sendiri bosku. Jangan kau makan makanan orang. Kau pakailah bajumu sendiri. Jangan kau pakai baju tetanggamu. Motong kita tampil sebagai orang hebat tapi tidak bisa. Motong tampil seperti Al-Quran tapi tidak bisa. Jadi ya sampulnya mau pakai Alkitab sikit dek kudu paluka jangan kapal tenggelam. Iya kan, kapal talang kan bahasa Indonesianya kapal tenggelam. Ini teman-teman, saya saja. Sebentar bang. Saya saja. Kenapa kau bos? Saya mengerti bahasa Arab. Saya guru bahasa Arab, berinteraksi dengan orang-orang Arab. Pernah lama di Arab, nggak pakai antum. Ini pemakan babi dan pakai antum. Kayak Paulus kepada orang Yahudi, nyamar seperti Yahudi. Pada orang Roma, ngaku Roma. Orang yang taat Taurat, ngaku taat Taurat. Paulus banget nih Ya silakan untuk si Om Git ya. Om Sigit silakan. Kristen. TI Om Sigit ini Om Gigit. Om Gigit ini. Om Gigit. Kristen Buaya Islam. ini, buaya darat ini. Om Gigit, Anda Kristen atau ini apa? Masih penyembah makhluk kuburan tahu, Jangki bilang Kristen tahu, makhluk tahu nanti. Enggak, takutnya masih nyamar-nyamar kan? Oh. Suaranya Selamat malam kecil. Juma. Oh ya. Malam juga bosku. Kau Muslim menyembah manusia ya? Kami menyembah pencipta manusia. Maksudnya gimana itu? Maksudnya kami menyembah kepada yang menciptakan Yesus yang manusia itu. Itu siapa itu? Kami menyebutnya Allah Azza wa Jalla. Dari mana kau tahu si Allah menyembah apa? Menciptakan Yesus? Itu dalam Al-Quran kami, kitab suci kami yang mengatakan Khaliqu kulli, dialah yang menciptakan segala sesuatunya. Termasuk Yesus diciptakan. Ya itulah imanku. Saya tidak percaya surat kabar yang berasal dari barat yang dibawa oleh penjajah. Itu hak saya bosku. Kok bisa yakin kamu Al-Quran itu? Kok salah?
Kok bisa yakin kamu Juma? Al-Quran itu? Ya itu imanku. Itu imanku. Karena Al-Quran yang menguraikan kemudian kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang diimani aja gitu? Ya harus diimani. Karena berdasarkan akal. Satu-satunya kitab yang meletakkan akal sebagai pondasi awal di dalam menerima kebenaran hanya Al-Quran. Al-Quran dan akal sejalan. Al-Quran sejalan. Yang dibukukan itu dari apa? Coba. Al-Quran sejalan dengan akal. Berbeda dengan kitabmu yang tidak masuk akal. Segala sesuatunya itu berlandaskan dengan akal. Bagaimana ceritanya itu Al-Quran kedebut dari apa? Dari langit? Oh enggak dong. Al-Quran itu dihafalkan. Setelah dihafalkan baru dibukukan. Dihafalkan gimana? Dihafalkan dong. Ya dihafalkan. Buktinya kami menghafal Quran. Sampai ke kamu gimana caranya coba? Dari manusia satu ke manusia lain dengan ijazah. Legalitas, validasi. Al-Quran itu dari guru ke murid, dari murid ke guru, guru ke murid, guru ke murid, guru ke murid, guru ke murid, guru ke murid. Nah sekarang kamu menerima Bibelmu dari mana? Dari orang Yahudi atau dari penjajah Belanda? Jelas dong kalau Bibel jelas. Dari orang Yahudi atau dari penjajah Belanda? Oh jelas. Bibelmu kamu terima dari orang Yahudi atau dari penjajah Belanda? Jangan grogi gitu dong. Kitabmu kau terima dari orang Yahudi atau dari penjajah Belanda? Tanya dulu kau Juma, Al-Quran itu dari mana bisa kalian coba? Sakit hatiku. Kadang gini loh, orang Islam bilang gini, Al-Quran dapatnya dari gua, dari Muhammad, dari Jibril. Dari mana kalian tahu? Emangnya dinding-dinding gua itu berkuping? Coba dong. Al-Quranul Karim datang di tengah-tengah bangsa Arab. Bangsa Arab 1400 tahun mengimaninya sampai hari ini. Imannya itu bersumber dari keturunannya yang mereka terima dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berbeda dengan Kristen. Kristen menerima sebuah buku dari penjajah Belanda, di mana penjajah Belanda nggak ada hubungannya dengan Yesus. Nangis, jangan buru-buru nangis. Jangan buru-buru nangis, jangan buru-buru nangis. Santai aja. Santai aja. Al-Quranul Karim diwahyukan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengajarkan sejazirah Arab menerima, merangkul, menghafalkannya. Sampai hari ini Al-Quran tidak goyah oleh kekuatan apapun di atas muka bumi ini. Sekarang saya balik nanya. Kau menerima Bibelmu itu dari penjajah Belanda atau dari Yahudi? Jawab. Jawab. Ketawa orang melihat kau juga. Jawab dong. Antasan sekarang banyak yang murtad atau enggak? Jawab dong. Gara-gara kalian ini Jawab dong. Ya? Jawab dong. Kitabmu itu kau terima dari Yahudi atau dari penjajah Belanda? Ya. Kitabmu itu kau terima dari Yahudi atau dari penjajah Belanda? Saya ulang lagi. Saya perhalus bahasanya ya. Kitabmu itu kamu terima dari Yahudi atau dari penjajah Belanda? Jawab. Kok dibisukan ini? Tak adakah malu sedikit pun dalam hatimu untuk bisa menjawab pertanyaan saya? Kitabmu yang ada di Indonesia ini itu berasal dari Yahudi atau berasal dari penjajah Belanda? Kau nanya apa Juma? Bibel. Oh. Izin Kanda, Om Gigit Anda bisa menjawab, kalau nggak bisa jawab saya turunkan. Gini. Ini yang bicara siapa? Jo Pratama ya? Seperti orang ini. Seperti mentalmu mental penjajah bang. Kamu dari agama yang diajarkan penjajah, mentalmu kayak mental penjajah. Pertanyaan kami itu beruntun, pertanyaan yang sama, tapi kok kayak penjajah. Kami kan bertanya, di saat kamu menyerang kami dengan pertanyaan-pertanyaan, kami menjawabnya kan ya. Nah sekarang kami balik nanya dong. Tapi mentalmu menerima pertanyaan kayak penjajah kau. Kau sok berkuasa di komalnya orang. Sombong kau akan kebenaran. Kamu tinggal jawab.
Kitab yang kau imani sekarang ini itu berasal dari orang-orang Yahudi kah yang mengajarkan ke kamu atau dibawa oleh penjajah Belanda? Tinggal Anda jawab, gak usah malu-malu. Gak usah sombong kayak penjajah, udah salah masih ngotot. Itu penjajah itu, mental penjajah gitu. Udah salah dia jajah orang, dia pula yang bunuh orang. Ya, Bang Siburian, selamat bergabung. Bang punya gue, selamat bergabung. Islam Kristen abang-abangku. Punya gue. Assalamualaikum Muslim Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang Saya mau tanya, saudara saya mau tanya. Aduh, kenapa turun? Saya mau tanya dia. Menurut murid Yesus yang mereka lihat itu mengira hantu atau apa? Ya, Siburian, selamat bergabung Siburian. Siburian Duda. Siburian. Siburian 1, Siburian 2 dan 3. Ya, Mengapa Yesus nyaku dong dikira hantu sama muridnya? Kenapa nggak bilang dikira malaikat? Kenapa harus hantu, Mama Ya, V All Shop, Muslim Kristen abangku. Takut turun semua. Ya silakan teman Kristen yang mau naik silakan. Yang bisa diskusi lah, yang ditanya apa jangan jawabnya kemana-mana gitu. Kalau itu Yesus asli, kenapa muridnya mengiranya hantu? Ya itu kalau ilmu modern itu zombie itu Bang Zuma. Cuman dulu mungkin muridnya belum tahu istilah zombie gitu kan. Oh, iya. Jawabannya gini karena jawabannya. Mengira itu apa? Mengira. Iya. Menyangka. Menyangka itu apa? Artinya dalam pandangan mereka oleh kekuatan daya mata sebagai panca indera dan juga kuping dan pekanya perasaan pada saat itu melihat objek dikiranya setan, hantu, kan gitu. Apa yang melatar belakangnya itu? Susah karena teman-teman kita ini cuman mau menghina, menghujat. Pertanyaan sederhana, kenapa muridnya mengira Yesus itu adalah hantu kalau itu adalah Yesus? Hei murid-muridku, ya paman, dengarkan ya. Aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Baik guru. Ditunggu dong. Hari Sabtu, hari Minggu, Jumat. Ketak. Dekat sudah Sabtu. Ketak. Menit, jam. Demi jam. Ketak. Hole. Hari ketiga guru kita bangkit. Mana dia ya? Ah, itu dia. Kejar dia, tangkap, peluk, cium. Halilintar. Akhirnya benar-benar bangkit. Ya ini malah enggak. Kenapa bisa seperti itu? Karena jawabannya sederhana. Karena sebenarnya bangkit di hari ketiga itu tanda bukan untuk mereka. Bangkit hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Makanya mereka nggak percaya. Kok ada orang, kok siapa sih ini? Siapa sih? Jadi bangkitnya hari ketiga anak manusia itu karena angkatan jahat yang minta. Maka muncul pertanyaan, manusia keluar dari kubur pada hari ketiga, itu tanda untuk angka orang-orang jahat atau tanda untuk orang-orang benar? Menurut Yesus. Ini juga yang membuat tadi siang pusing kepalanya lawan saya diskusi. Oleng langsung. Diperparah lagi. Kenapa murid Yesus mengiranya hantu? Ada apa? Ini belum seberapa ini. Materi-materi seperti ini masih level-level rendah. Belum masuk dalam tataran materi pelenco.
Kalau saya sudah ngerjain kalian dengan tema-tema Bible, aduh, kalian bisa asap parang cari uang Zuma. Mau kayak mana seorang saya belajar tiap hari kok. Ebes, selamat malam Kristen. Halo Ebes. Ebes Hasibuan, selamat malam. Gak ada suaranya. Teman-teman di YouTube, terima kasih ya Bang ya. Bang J, itu stikernya diganti Bang J, yang bangkit siapa aja Bang J? Oke. Ya, untuk teman-teman Kristen, selagi Bang Zuma ada waktu, silakan yang mau naik untuk diskusi dengan Bang Zuma, dengan gurunda kita, untuk membahas siapa yang bangkit dari goa atau dari kubur, kalau bahasa Biblenya gitu kan, terjemahan Biblenya kan dari kubur. Siapa yang bangkit itu? Kenapa muridnya mengira hantu, tapi Oten mengira Tuhan? Terus kenapa ibunya mengira tukang kebun, tapi Kristen mengira tukang tebus gitu kan? Iya. Betul. Iya, bisa Kristen menjawab itu untuk menjelaskan gitu, siapa yang sebenarnya bangkit dari goa tersebut gitu. Kenapa murid-muridnya tidak mengenal? Malah di Markus itu ya Gurunda ya, itu malah berjalan bertiga gitu, tapi muridnya nggak tahu yang jalan sama mereka itu Yesus betul, gitu. Yesus, betul. Di Matius apa di Markus itu yang dia berjalan bertiga? Iya, di Markus, di Lukas juga ada. Iya, itu secara logika bagaimana orang yang perutnya berlobang itu berjalan bertiga gitu kan? Itu aja udah aneh gitu kan. Itu kan zombie namanya, dengan luka-luka, bekas luka-lukanya, bekas tusukan di perutnya, dia masih berjalan-jalan gitu kan. Itu aja sudah aneh gitu. Hanya iblis yang bisa melakukan hal tersebut gitu kan. Ya, Lukas 24 itu masih yang data yang sama. Iya, karena cara logika aja kalau orang yang sudah mengenal, apalagi dia sudah 3 tahun bersama-sama dengan Yesus, kok tidak mengenal gitu. Kenapa Yesus mengenalkan diri lagi gitu kan? Karena kalau orang kenal nggak mungkin mengenalkan diri. Pasti orang sudah mengenalnya gitu. Berarti ini yang mengenalkan diri ini memang orang lain. Yang nyamar-nyamar jadi Yesus gitu. Silakan. Selamat malam Alek Desain apa? Bang Alek, selamat malam. Bang Alek, ada suaranya atau tidak? Turunin aja nih. Menurut Yesus di dalam di dalam Matius 24 Yesus palsu itu bisa melakukan tanda dahsyat. Apakah bangkit pada hari ketiga itu tanda dahsyat? Karena kalau kita lihat di dalam Matius 24, Yesusnya mengatakan bahwa Mesias palsu itu mampu melakukan tanda-tanda yang dahsyat. Mesias palsu melakukan tanda yang dahsyat. Apakah bangkit hari ketiga itu tanda yang diberikan oleh Yesus kepada angkatan jahat? Angkatan jahat ini minta satu tanda, yaitu tanda yang diberikan adalah tanda Yunus. Apa tanda Yunus yang diberikan kepada
angkatan jahat adalah bangkit pada hari ketiga. Jadi kebangkitan itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Sedangkan Yesus berkata dalam Matius 24, penyesat yang adalah Kristus palsu memberi tanda yang dahsyat. Jadi Kristus palsu mampu melakukan tanda yang dahsyat. Tanda yang diberikan kepada angkatan jahat adalah keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Sementara penyesat mampu melakukan tanda yang dahsyat. Jadi berbicara mengenai tanda, Yesus palsu atau Kristus palsu melakukan tanda yang dahsyat. Angkatan jahat diberikan sebuah tanda yang dahsyat. Apa tanda dahsyat untuk angkatan jahat? 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Nah, sinkron enggak itu? Sinkron. Maka kalau itu betul terjadi, wajarlah kalau mereka mengiranya hantu. Karena memang ternyata Kristus palsu ini mampu melakukan tanda dahsyat. Matius 24 nomor 24. Dan ternyata tanda dahsyat itu salah satunya adalah keluar dari kubur. Mama Ada nggak yang bisa bikin teh? Di Matius 20, 17, 19 itu gimana itu Bang Zuma? Ketika Yesus mengajak murid-muridnya ke Yerusalem gitu kan? Iya, mendahului. Iya, untuk melihat ada orang yang disalib gitu kan? Juga bangkit di hari ketiga itu kan juga dikatakan seperti itu di ayat tersebut gitu. Pergi ke Yerusalem, ia memanggil 12 muridnya, iya, tersendiri. Dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Ya, ini sama seperti yang ada di Markus 9. Dan mereka menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan supaya dia diolok-olokkan, disesat, disalibkan dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Iya, itu kenapa tidak dikatakan diriku? Harusnya kalau itu Yesus kan dikatakan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan aku akan diserahkan kepada imam-imam dan mereka akan menjatuhi aku hukuman mati dan mereka akan menyerahkan aku kepada bangsa-bangsa supaya aku diolok-olok, supaya aku disesat, supaya aku disalibkan. Dan pada hari ketiga aku akan dibangkitkan. Nah, kalau itu dirinya, kenapa dia tidak mengatakan seperti itu? Kenapa dia harus mengatakan dia? Kan begitu. Ya, dengan kata lain, ya Yesus betul memanggil muridnya untuk datang menjadi saksi terhadap penyaliban terjadi terhadap anak manusia tersebut. Tafsiran itu banyak. Multi tafsir karena di situ dikatakan kata dia. Tapi yang terpenting adalah kenapa murid mengira melihat hantu, itu yang terpenting. Iya, jadi di Matius 20 ini sudah menyiratkan bahwa muridnya tahu yang akan disalib itu bukan Yesus gitu, tapi orang lain karena Yesus udah ngasih tahu dia yang akan disalib gitu kan. Betul. Ya, murid menerima pengajaran dia akan disalib. Berarti menurut Yesus, menurut muridnya ya bukan guruku tapi orang lain. Kan jelas itu. Ketika Yesus berbicara kepada orang lain, murid-muridnya, nah di situ dikatakan anak manusia akan diserahkan kepada ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, artinya murid-murid diajarkan bahwa yang disalib ini bukan Yesus, tapi dia orang lain yang harus menanggung penderitaan itu. Itu jelas itu.
Makanya ketika murid menerima pengajaran orang lain yang bangkit, karena dia mengatakan kata dia, lalu ada yang muncul, wajar dong kalau dia mengiranya hantu. Kenapa? Karena dalam benak mereka, guru mereka ini sudah mati. Sampai harus dikasih ikan goreng, ya kan ya, supaya murid yakin kalau dia itu adalah bukan hantu. Jadi muncul pertanyaan, Yesus minta ikan goreng untuk membuktikan dia Tuhan atau membuktikan dia bukan hantu? Nah, satu lagi Bang Zuma, di peristiwa ketika di Getsemani itu kan Yesus pergi berdoa gitu kan. Di situ ketika Yesus berdoa itu kan muridnya tidur itu. Dia meninggalkan disuruh bangun. muridnya tidur. Enggak, tiba-tiba dia balik lagi nyuruh muridnya tidur. Yaudah kalian tidur. Berarti kan sudah orang berbeda yang balik gitu kan. Setelah berdoa itu berarti orang yang berbeda gitu. Karena malah menyuruh muridnya tidur. Padahal Yesus sendiri tahu muridnya tidur. Dia pergi saat muridnya tidur. Siapa yang disuruh tidur lagi? Padahal dia tahu bahwa muridnya sudah tidur dari awal gitu kan. Itu juga berbeda. Nah di sini kan terjadi peristiwa malaikat turun kan ya. Iya. Artinya yang balik ini sudah orang berbeda. Karena dia nggak tahu posisi muridnya tidur, malah disuruh tidur lagi. Ya udah kalian tidur gitu kan. Orang udah tidur suruh tidur gitu. Ya disuruh supaya jangan sampai dia jatuh pada pencobaan gitu. Ya kan ya? Iya, tapi kan Yesus itu waktu dia pergi berdoa itu kan meninggalkan muridnya memang kondisinya pada tidur semuanya. Ditinggalkan saat tidur gitu, baru dia pergi berdoa itu gitu. Betul. Nah terus peristiwa penyaliban dari 4 kitab itu, dari 4 saksi ini, itu ceritanya nggak ada yang sama. Artinya peristiwa ini kalau dibuktikan secara ininya nggak bisa diterima karena berbeda dari 4 saksi ini. Berarti mereka tidak pernah melihat peristiwa kebangkitan itu gitu. Karena berbeda ceritanya, nggak ada yang sama. Iya, bisa jadi, Masya Allah. Ya kan kalau secara logika kalau benar-benar mereka saksi mata ya Bang Zuma ya, artinya peristiwanya sama. Ini kan berbeda semua. Ada Maria bertemu Yesus langsung di goa itu. Ada enggak ya Maria itu pergi dulu menemuin murid-murid gitu kan. Ada yang Yesus itu bertemu di tempat lain gitu. Jadi kesaksian aja berbeda-beda gitu dari 4 orang ini gitu. Ya itu dia. Ada yang aneh kan teman-teman.